membangun karakter pendidik tangguh setelah era pandemi. Para pendidik dan ayah bunda sekalian, hari ini alhamdulillah dari peserta sekitar 800, ini baru hadir 82 peserta. Mudah-mudahan nanti sambil berjalan kita semua bisa, teman-teman semua juga bisa gabung bersama kita untuk mengikuti webinar yang sangat bermanfaat ini. Perkenalkan, saya Suryani sebagai moderator yang akan memandu kegiatan kita selama 2 jam ke depan. Alhamdulillah, para peserta semua, hari ini mohon maaf juga kita sudah memulainya agak terlambat karena kita menunggu para peserta yang baru masuk. Ya. Untuk itu akan saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu sambutan Ketua Yayasan As-Salam yang nanti akan disampaikan oleh Ketua BKM, lalu sambutan atau keynote speaker dari Ibu Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat. Nah, tiba saatnya ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh motivator Bapak Henry dan tanya jawab serta penutup. Insya Allah mudah-mudahan kalau seandainya nanti pukul 11 kita belum selesai, mungkin agak nambah sedikit jamnya ya teman-teman ya, karena kita memulainya agak terlambat. Baik, sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya menyampaikan tata tertib Zoom kita dalam seminar ini. Yang pertama adalah pastikan perangkat para peserta semua connect dengan internet, ya, internet stabil supaya tidak terganggu nanti webinarnya. Lalu rename nama akun Anda dengan format nama dan instansi supaya kita mudah melihat, ya, nama dan dari instansi mana, mungkin SD Joglo 05 misalnya ya. Selanjutnya, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Nah, nanti mungkin host juga akan melakukan setting mute all selama narasumber menyampaikan materi. Lalu peserta mengisi daftar hadir yang akan ada di chat. Daftar hadir akan diulang setiap 5 menit sekali oleh panitia sehingga teman-teman tidak terlalu panjang scroll ke atas sehingga bisa mengisi daftar hadir. Ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan mengetik pertanyaan pada kolom chat dan akan dijawab di sesi terakhir nanti setelah narasumber menyampaikan materi. Para peserta yang berbahagia, e-sertifikat insya Allah akan diberikan paling lambat H+7, ya, jadi 7 hari setelah hari ini insya Allah. Mudah-mudahan bisa cepat, ya, 2 hari, 3 hari sudah selesai. Semua komunikasi kita lakukan via email. Nah, kami juga berprasangka hari ini teman-teman tidak membuka email sehingga tidak mengetahui link Zoom yang sudah kita share 2 hari yang lalu. Ya, jadi silakan diinfokan. Teman-teman yang sudah hadir di sini juga boleh menyampaikan link ini ke teman-teman yang lain sehingga peserta kita bisa bertambah sampai mencapai 500. Ya, link kita ini hanya 500. Ketika nanti teman-teman setelah 500 baru masuk Zoom, kita akan arahkan ke live streaming yang juga mungkin perannya sama. Nanti juga bisa mendapat e-sertifikat ketika mengisi absensi, ya, link absensinya diisi. Seperti itu teman-teman semua. Baik, dengan tidak menunggu lagi, sama-sama kita awali kegiatan kita pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ikuti kata sambutan atau ucapan selamat datang dari Ketua Yayasan As-Salam yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ketua BKM yaitu Bapak Haji Misbah Wijaya. Kepada Bapak Haji Misbah dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Jawari selaku Ketua Yayasan As-Salam Joglo. Yang terhormat Ibu Zubaidah SE MSI selaku Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat. Yang terhormat Bapak Indriansa selaku motivator. Selanjutnya yang terhormat Ibu Suryan Yahya selaku moderator. 56 9 Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, 3 2 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan khidmat kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah yang selalu tercurahkan kepada kita semua. Salam dan sholawat tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat-umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas izin, atas ridho dan atas maunanya. Pada pagi menjelang siang ini Allah masih berkenan mempertemukan kita untuk bisa bertatap muka meskipun lewat sosial media online dalam rangka turut serta berpartisipasi dalam acara webinar membangun karakter pendidikan tangguh setelah era pandemi yang dilaksanakan oleh Yayasan As-Salam Joglo. Saya atas nama Bidang Kemakmuran Masjid As-Salam Joglo sekaligus atas nama Ketua Yayasan As-Salam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, khususnya kepada Kasudin Wilayah 2 Jakarta Barat Ibu Zubaidah SE MSI yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam mensupport terselenggaranya webinar ini. Mudah-mudahan apa yang telah digagas pada hari ini akan berlanjut berkesinambungan dan mencapai hasil maksimal sesuai apa yang direncanakan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, khususnya para peserta yang insya Allah akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Demikian sambutan singkat dari kami sebagai pembuka kata dibukanya webinar ini. Penjelasan secara rinci apa, bagaimana, dan tujuan webinar ini akan disampaikan oleh motivator Bapak Haji Hendriansa. Demikian sambutan ini, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Misbah Wijaya yang sudah memberikan ucapan selamat datang dan juga harapan kita untuk Yayasan As-Salam ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya akan memperkenalkan sosok yang sangat luar biasa, yaitu keynote speaker kita pada hari ini, yaitu seorang wanita hebat yang selalu peduli terhadap pendidikan. Teman-teman, beliau membawahi pendidikan mulai dari PAUD Dikmas. PAUD itu juga ada beberapa ya. Lalu Dikmasnya ada PKBM dan sebagainya. Lalu juga pendidikan dasar, SD, SMP, juga tidak kalah penting SLB dan juga pendidikan menengahnya SMA dan SMK. Ya, luar biasa. Beliau adalah pribadi yang energik, baik hati, selalu memotivasi. Saya secara pribadi selalu bangga dengan beliau. Ya,
yang memberikan inspirasi bagi saya, juga motivasi ya, karena beliau adalah, saya kenal baik dengan beliau yang selalu memotivasi. Inilah Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat. Nah, yang saat ini menjabat sebagai Kasudin di wilayah 2 Jakarta Barat. Juga bagi teman-teman yang di wilayah Jakarta Pusat, ya kita temu kangen juga nih Bunda, ya untuk teman-teman Jakarta Pusat 2 yang hadir pada hari ini sangat beruntung karena bisa berhadapan langsung dengan Bunda Ida, ya. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Haja Subaidah, SE MSI, untuk menyampaikan arahan motivasi untuk teman-teman semua. Kepada Ibu Subaidah kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Haja Suryani. Aduh, semangat pagi nih. Sebelum saya memulai, Bapak Ibu sekalian mohon izin, apakah suara saya bisa terdengar jelas? Alhamdulillah. Baik, ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Yayasan As-Salam dulu Bapak Haji Ahmad Johari. Yang saya hormati Ketua Bidang Pendidikan Yayasan As-Salam, sahabat saya yang cantik Ibu Haja Suryani. Dan yang saya hormati Ketua BKM Bapak Haji Misbah Wijaya. Kemudian narasumber yang kita nantikan bersama nih luar biasa, motivator nasional Bapak Haji Hendriansah. Salam kenal Pak dari saya Subaidah, Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat. Kemudian para panitia, saya apresiasi dan terima kasih sudah menginisiasi pelaksanaan webinar yang kita ikuti bersama pada pagi hari ini. Serta Bapak Ibu peserta webinar yang tadi disebut oleh Ibu Haja Suryani, terdiri dari para pendidik dan ayah bunda yang kita banggakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah kita semua yang dipersatukan hadir dalam forum webinar pagi hari ini. Semoga suasana semuanya sehat lahir batin. Saya kemudian selalu bersyukur dan bahagia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, senantiasa merajut manfaat. Dan semuanya kita niatkan untuk ibadah. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau itu kita niatkan di hati kita dengan kuat, insya Allah kita akan selalu berusaha melakukan yang terbaik, bermanfaat bagi sesama dan juga ikhlas. Ya, ikhlas ini akan membawa kita kepada kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan kalau kita yakin itu, kan semua pahalanya akan kembali pada diri kita sekecil apapun gitu ya Pak Ustadz. Yang mudah-mudahan saya bisa mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua aktivitas kita adalah ibadah dan insya Allah kita akan kembali kepada diri kita. Amin. Amin. Bapak Ibu beserta webinar yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita sama-sama akan menyimak nih narasumber motivator nasional yang kita tunggu bersama nih, mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua. Karena memang tidak terasa juga pandemi COVID sudah lama sekali kita menghadapi ini. Barangkali kita semua Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya masih ingat betul pandemi ini kita rasakan waktu itu hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2020 DKI menyatakan semua satuan pendidikan atau sekolah dinyatakan lockdown. Masih ingat barangkali ya, mudah-mudahan. Luar biasa kalau kita hitung pakai jari itu sudah 19 bulan kita belajar dari rumah. Ya Allah, Masya Allah. Jadi ini dampaknya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita sama-sama mengikuti webinar dengan tema yang sangat baik, bagus ya, membangun karakter pendidik tangguh setelah era pandemi. Jadi mungkin pandemi ini yang memang sekarang juga masih kita hadapi ini secara sadar ataupun tidak kita sadari ada penurunan ya, ada penurunan semangat. Ini yang
yang kita waspadai. Jadi Bapak Ibu, 19 bulan pandemi sudah dirasakan oleh khususnya di satuan pendidikan semua jenjang, dari PAUD, SD, SMP, SMA, semua mengalami hal yang sama. Ya, dampak pasti yang pertama adalah dampak dari kita menyadari kesehatan, ya. Jadi selalu jangan lupa pesan Ibu, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan seterusnya. Itu menjadi era baru kita. Jadi kita diharapkan selalu meningkatkan gaya hidup sehat, menjaga kesehatan bukan diri kita sendiri, tapi juga orang lain dengan menggunakan masker. Saya di rumah jadi tidak menggunakan masker, alhamdulillah saya sendiri jadi tidak ada orang lain jadi tidak menggunakan masker. Kemudian berikutnya juga kita diketuk hati kita untuk lebih peduli, ya, lebih peduli karena pandemi ini luar biasa. Kanan kiri kita, sahabat kita, teman-teman kita, bahkan tetangga banyak yang pergi karena COVID. Jadi ini sebenarnya menambah rasa syukur kita ketika Allah masih memberikan kita sehat, apalagi masih produktif, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua terketuk untuk lebih peduli, gitu ya. Kemudian juga kita di komunitas pendidikan ini dipaksa lompat. Nah, dipaksa lompat yang biasanya kita rutinitas kita sehari-hari, Bapak Ibu pendidik, ayah bunda barangkali mengantarkan anak-anak kita ke sekolah, di sekolah ketemu dengan Bapak Ibu guru, kemudian pulang ayah bunda menjemput, Bapak Ibu guru bisa memberikan pembelajaran di sekolah, namun karena COVID kita dipaksa lompat. Kita dipaksa lompat, harus berjarak, harus belajar dari rumah, belajar jarak jauh. Nah, ini harus kita sadari betul, mau tidak mau kita harus siap menghadapi tantangan di era pandemi. Salah satunya kita harus mampu memanfaatkan teknologi, ya. Bapak Ibu, seperti hari ini, barangkali dulu kita kalau seminar harus melangkah ke suatu tempat, mendengarkan para narasumber, tapi kita cukup dengan buka Zoom, kita bisa mendapatkan ilmu mudah-mudahan, ya. Jadi semuanya juga lebih mudah. Kemudian dengan adanya PJJ atau belajar dari rumah, ini Bapak Ibu guru tadi yang saya sebut melompat harus siap. Jadi mungkin yang tadinya belum biasa menggunakan aplikasi harus belajar. Nah, ini ketangguhan ini diuji, ya. Ketangguhan ini diuji selama 19 bulan dan alhamdulillah saya mendapatkan informasi dari Ibu Suryani bahwa SDA Salam sudah diizinkan untuk tatap muka terbatas di sekolah, ya Bu, 50%, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipertahankan lanjut dan mudah-mudahan semua nanti pada saatnya bisa semua sekolah bisa melaksanakan tatap muka terbatas. Karena perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Ayah Bunda bahwa belum semua satuan pendidikan diizinkan untuk melaksanakan tatap muka di sekolah, ya. Kita sebut PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah yang memang diizinkan baru 50%. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa di Jakarta Barat 2 khususnya dengan meliputi 4 kecamatan, yaitu Kebonjeruk, Palmerah, Grogol Petamburan, dan Kembangan, baru 66 sekolah yang diizinkan untuk melaksanakan PTM terbatas. Padahal seluruh satuan pendidikan dari jenjang PAUD sampai dengan SMA SMK itu sekitar 500. Luar biasa, ya, jadi masih sangat sedikit. Kenapa baru sedikit? Jadi saya perlu sampaikan juga untuk memahamkan kita dengan benar bahwa walaupun statement Bapak Gubernur bahwa DKI ini sudah PPKM level 4 turun menjadi level 3, ya, itu sebenarnya boleh melakukan PTM. Namun demikian, Dinas Pendidikan itu sangat berhati-hati untuk bisa mengizinkan sekolah melaksanakan PTM, yaitu dengan melakukan assessment. Jadi assessment ini sebenarnya sih mengacu pada SKB 4 Menteri, di mana yang pertama satuan pendidikan itu harus cukup memadai sarana prasarananya untuk protokol kesehatan. Ya, kemudian assessment 2 meliputi untuk para tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah, masalah vaksinasi juga, kemudian juga
kolaborasi atau sinergi antara satuan pendidikan dan puskesmas dan seterusnya. Kemudian yang ketiga memang diharapkan ada lulus blended learning ya, ada lulus pelatihan metode belajar campuran atau blended learning. Jadi kalau ketiga-tiganya ini sudah dinyatakan lulus, baru tuh ada di SK Kepala Dinas Pendidikan tercantum nih sekolah Bapak Ibu sekalian tercantum diizinkan. Dan diizinkan ini baru 50% dan masih selang-seling, Senin masuk, Selasa off, Rabu masuk, Kamis off, Jumat masuk. Kenapa? Karena untuk ketika sekolah off ini diharapkan dilakukan disinfektan, kemudian untuk bersih-bersih, dan diharapkan juga ada rehat ya, di mana terjadi lingkungan yang sehat barangkali itu. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur sekali hari ini bisa tatap layar, walaupun maaf saya mungkin tidak bisa kenalin satu-satu, tapi inilah saya gitu ya, tadi disebut Bu Haja Suryani Zubaidah yang diberi tanggung jawab tugas untuk menjadi Kepala Studi Pendidikan L2 Jakarta Barat. Dan memang saya baru nih Bapak Ibu sekalian, baru bulan Maret kemarin saya ditugaskan di sini, dan sebelumnya di Jakarta Pusat 2. Barangkali ada beberapa sahabat saya dari wilayah Jakarta Pusat 2 yang bergabung juga di forum webinar ini. Selamat pagi Bu Zubaidah. Dari Jakarta. Itulah kalau sudah menyapa, aduh, sahabat saya di Jakarta Pusat 2 tuh. Terima kasih Bu. Terobati rindunya melihat wajah Ibu. Ya subhanallah, kita ketemu lagi ya, kangen rasanya. Ya, baiklah, nah jadi kita hari Sabtu ini tetap harus semangat, menjadi komitmen kita menjadi insan pembelajar sepanjang hayat, katanya gitu Pak Motivator nih. Dan mudah-mudahan hari ini juga teman-teman tetap semangat untuk belajar menimba ilmu. Jadi kita tidak hanya menuntut anak-anak belajar, kita juga harus siap belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Yayasan As-Salam ini sudah berkontribusi positif ya untuk melaksanakan pembelajaran dari ada PAUD dan juga SD. Mudah-mudahan kedepannya berkembang lagi, dan juga ada madrasah. Sesuai nih Bapak Ibu dengan Jakarta adalah kota kolaborasi ya. Ini adalah bentuk kolaborasi nyata, dan di mana masyarakat berpartisipasi untuk menyelenggarakan satuan pendidikan. Tidak hanya itu, tapi hari ini juga kolaborasi untuk meningkatkan kompetensi baik pendidik dan juga para orang tua, luar biasa. Jadi mudah-mudahan pendidikan kita lebih maju, pendidikan kita lebih sukses, karena apa? Kolaborasi 3 pilar bisa kita laksanakan, baik pemerintah, masyarakat, kemudian juga dari pihak swasta, dalam ini mungkin yayasan sebagai penyelenggara pendidikan. Jadi hari ini kita benar-benar kolaborasi nyata nih Bu Suryani, ya, kolaborasi nyata yang kita rasakan bersama. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita menyadari betul ya, yang dampak dari pandemi COVID ini tadi disebutkan bahwa orang tua ini merasakan betul gitu ya, dengan belajar dari rumah, 19 bulan anak-anak kita belajar dari rumah, mungkin merasa betul orang tua, oh menjadi guru itu agak sulit, bahkan sangat sulit gitu ya. Apalagi Bapak Ibu guru di sekolah bisa membawahi 32 murid gitu ya. Kalau di rumah ngajarin satu saja mungkin dengan kesabaran dan luar biasa. Ini mungkin yang menjadi. Jadi seperti kita ke dalam Ki Hajar Dewantara bahwa semua orang adalah guru, dan semua rumah bisa jadi sekolah ya. Jadi keluarga, rumah juga menjadi madrasah pertama nih yang luar biasa, yang harus Bapak Ibu kemarin mendampingi putra putrinya belajar, mengerjakan tugas, dan semua juga itu dilakukan dengan pasti banyak belajar ya. Jadi orang tua menjadi guru ternyata susah gitu, banyak yang mengeluh. Tapi ini juga hikmah di mana Bapak Ibu lebih mengenal lagi anak-anak kita, lebih mengenal lagi potensi-potensi anak-anak kita. Jadi kecerdasan tidak hanya diukur dari akademiknya. Ini mungkin kita sadar ya Bapak Ibu guru dan juga ayah bunda, bahwa kita harus mampu mengolah 4 hal, tidak hanya olah pikir tapi juga olah raga, mungkin ada yang bisa jadi atlet, olah hati yang menjadi religius, dan juga olah rasa. Mungkin banyak anak-anak kita yang juga berbakat dalam seni budaya ya. Semua itu harus dikembangkan, ditumbuh kembangkan agar anak-anak kita bisa tumbuh maksimal.
ditemukan bibit-bibit dari sedini mungkin. Ketika bibit bakat ini bisa ditemukan, insya Allah bisa dikembangkan untuk mereka bisa bangga menjadi diri sendiri dan juga tumbuh kembangnya menjadi lebih maksimal. Barangkali itu, dan kemudian saya titip juga pesan bahwa para guru, para ayah bunda ini bisa mengajak anak-anak kita tetap semangat ya, tetap semangat karena kehilangan masa belajar efektif. Mudah-mudahan di sisi lain mungkin kehilangan masa belajar yang cukup lama gitu, tapi di sisi lain barangkali pendidikan karakter menjadi lebih banyak lagi, lebih banyak pendidikan karakter yang dirasakan anak kita. Jadi di rumah anak-anak lebih dekat dengan orang tua. Anak-anak adalah peniru utama ya. Peniru utama nih. Jadi anak-anak pasti menirukan orang tua di rumah. Kalau di sekolah menirukan gaya Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi mudah-mudahan kita menjadi teladan yang baik buat anak-anak kita, kemudian bisa menanamkan nilai-nilai kebinekaan, nilai masa selalu optimis, bagaimanapun bisa mendidik anak-anak kita lebih baik. Dan ada pesan dari Ibu Yani bahwa ternyata di Al-Salam ini punya masjid yang luar biasa megah ya, yang pastinya manfaatnya digunakan oleh masyarakat sekitar. Nah, ini mungkin juga salah satu cara kita untuk mengetuk Bapak Ibu kita semua yang hadir, barangkali ada niat untuk jariah gitu ya, jadi mungkin nanti bisa disampaikan kepada DKM dari Masjid Al-Salam ini. Ini mudah-mudahan saya sampaikan sebagai himbauan untuk Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak Ibu, saya ingin mengikuti, saya ingin mengikuti materi dari motivator kita yang luar biasa, karena sebenarnya kita mungkin semua punya motivasi kuat, tapi kadang-kadang motivasinya kendur nih, kendur karena sesuatu dan lain-lain, jadi tergerus gitu ya, ada degradasi gitu ya. Nah, terutama memang pandemi ini, saya ingin Bapak Ibu guru tetap tangguh, tetap kuat, ada lompatan-lompatan yang harus diikuti gitu ya. Jadi ada semangat optimis terus belajar. Dan memang dirasakan betul pada sekolah-sekolah swasta khususnya, karena mungkin pandemi, anak-anak belajar dari rumah, kemudian juga PAUD ini kan kadang-kadang sebagian orang tua begini nih, sekolahnya tahun depan aja, nanti juga ini sekolah tapi nggak sekolah gitu ya. Jadi nanti aja deh ditunda setahun gitu ya. Jadi ini memang mau tidak mau memang ada sebagian masyarakat berpikir. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa masa sebelum masuk sekolah dasar ini anak-anak perlu sosialisasi, perlu bermain bersama. Disitulah ada interaksi di mana pentingnya pendidikan pra-SD ini memang penting ya, tapi bagaimanapun juga DKI Jakarta belum bisa menyiapkan secara merata dengan kapasitas ya, dengan merata dan kapasitas untuk bisa menampung semua usia pra-SD. Jadi sebagian sudah ada bahkan di PKBM Bu Suryani itu sudah dibuka PAUD tuh Bu. Jadi sangat kolaboratif sekali. Jadi tempatnya sama gitu ya, PKBM tapi juga dibuat untuk PAUD, dan Al-Salam ini salah satu yang berkontribusi untuk menyelenggarakan PAUD, terutama yang 1 tahun sebelum SD ya. Mudah-mudahan juga bisa diminati oleh warga setempat khususnya, karena bagaimanapun masyarakat itu bebas memilih mau menyekolahkan di mana, yang penting ada kepercayaan. Ketika orang tua percaya putra-putrinya disekolahkan di Al-Salam, pasti punya harapan dan ekspektasi. Nah ini demand and supply-nya jalan gitu ya. Demand dan supply-nya jalan ketika masyarakat punya harapan, punya permintaan, anaknya mungkin kalau disekolahkan di situ punya harapan A, B, C, D, kemudian Al-Salam juga bisa memenuhi harapan itu. Jadi ketika harapan itu tercapai, terwujud, demand dan supply-nya tuh ketemu, disinilah bentuk kolaborasi. Pasti semua akan berjalan dengan baik, insya Allah gitu ya. Barangkali itu Bapak Ibu dari saya, mungkin panjang lebar isi ya. Kayaknya banyak hal yang pengen saya sampaikan, tapi insya Allah
nanti narasumber pasti akan banyak sekali manfaat yang kita ikutin. Dan saya berharap semua peserta webinar yang merambat nambah nih, udah 120 di layar saya, mudah-mudahan terus bertambah. Jadi bisa mengikuti materi sampai paripurna, kemudian nanti juga ada cukup waktu, barangkali ada tanya jawab, dan bisa direspon baik oleh narasumber. Bisa kita waktu kita, tenaga kita, pikiran kita hari ini benar-benar bermanfaat. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ida yang sangat luar biasa ya teman-teman semua. Dengan hadirnya Bunda, teman-teman semua tambah semangat nih. Apalagi Bunda mau ikut sampai akhir nih teman-teman. Ya, saya ikutin. Jadi, saya sambil ini ya, di rumah. Saya di rumah soalnya nggak kemana-mana. Ya, terima kasih Bunda, luar biasa. Sangat berarti kehadiran Bunda pada hari ini sehingga menambah semangat nih teman-teman semua, terutama yang sangat berbahagia adalah dari Yayasan As-Salam nih Bunda. Titip salam dari Ketua Yayasan dan teman-teman semua yang sangat apresiasi dengan perhatian Bunda. Amin. Terima kasih Bunda, selamat mengikuti kegiatan kita hari ini. Hadirin semuanya, para pendidik, ayah bunda hebat ya. Sebentar lagi kita akan memasuki acara inti webinar kita kali ini. Namun saya ingin mengajak para peserta yang hadir pada hari ini untuk menyimak materi sampai tuntas ya, sampai selesai karena materi ini sangat menarik dan melalui kegiatan ini juga para peserta diharapkan bisa tadi seperti yang sudah dihimbau oleh Bunda Ida bahwa kita juga sedang dalam perawatan Masjid As-Salam. Jadi insya Allah niat baik dari teman-teman semua karena tanpa kita sadari ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang sangat membutuhkan, kepada yayasan yang sangat membutuhkan, atau kita menyumbangkan sesuatu kepada masjid misalnya, ini kita lintas agama juga silahkan ya, karena saya lihat teman-teman juga di sini tidak hanya yang beragama Islam Bunda, kita umum di sini ya, siapapun boleh. Ketika perbuatan baik kita lakukan, insya Allah ini akan kembali kepada diri kita. Kita akan bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, baik peserta didik kita maupun anak kita di rumah masing-masing. Insya Allah. Teman-teman semua, hari ini kita juga ada motivator yang sangat luar biasa, yang nanti akan menyampaikan materinya. Mudah-mudahan kita berharap setelah nanti webinar ini selesai, ada sesuatu yang tertinggal di hati para peserta dan juga ayah bunda sekalian, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan profil motivator kita yang sangat luar biasa. Kita ikuti bersama profilnya, teman-teman semua. Izin saya share screen. Henry Ardiansa, profesional trainer dengan lisensi internasional dari NLP Society USA. Pria dengan segudang prestasi dan pengalaman sebagai seorang trainer ini juga tercatat sebagai anggota International Coach Federation atau ICF. Tidak heran, dengan pengalaman lebih dari 10.000 jam, sudah banyak perusahaan baik nasional maupun internasional menggunakan jasanya. Apa yang teman-teman tuliskan itu sebenarnya harapan Anda untuk menjadi seorang pemimpin yang seperti itu loh. Dan penolakan Anda untuk menjadi pemimpinnya tidak seperti itu. Pak Yo, apa Pak Yo? Anda punya mental tentang apa? Nyambung untuk berkomunikasi, nyambung untuk berinteraksi. Tunggu apa lagi? Rasakan dahsyatnya perubahan dalam diri kita. Terima kasih untuk semua dukungan. Alhamdulillah saya tidak mungkin sambung kembali, insya Allah.
Oke, luar biasa ya, Prof. Oke, sangat luar biasa profil dari Bapak Henry Ardiansah. Beliau ini teman-teman adalah aset dari Asalam nih. Jadi nanti kalau mau panggil beliau boleh hubungi Bu Yani. Atau nanti kita akan share profil dari Pak Henry ya. Karena beliau juga sangat konsen terhadap pendidikan. Baik, kita ikuti bersama motivasi tentang membangun karakter pendidik tangguh. Yang di judul saya sampaikan ke teman-teman semua adalah pendidik itu adalah diri kita sendiri. Betul ya Pak Henry ya? Nah, jadi di sini bukan hanya guru, tapi juga para orang tua. Yang sekarang juga sudah merasakan, seperti tadi Bunda Ida katakan, bahwa ayah bunda juga bisa merasakan bagaimana triknya menjadi guru, bagaimana ketika menjadi seorang guru. Kalau ayah bunda di rumah hanya satu orang, mungkin ibu guru kalau di SD itu selama ini 32 orang, luar biasa. Ibu guru hebat ini, ibu bapak guru hebat ya. Untuk itu kita ikuti bersama motivasi dari Bapak Henry Ardiansah. Kami persilakan Pak Henry. Silakan Pak. Nah, terima kasih Bu Yani. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk moderator cantik dan solehah kita pada pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah. Jelas. Sangat jelas. Ya, boleh dimainkan jempolnya, boleh dimainkan emojinya, boleh tuliskan chatnya ya. Karena memang selama 19 bulan yang tadi disampaikan oleh Ibu Subaidah, kita belajar, dipaksa untuk belajar. Dan akhirnya bisa. Ya, oke, saya mohon izin sebentar untuk share screen dulu ya. Apakah materi saya bisa dilihat? Bisa. Oke, sip. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Bu Kasudin, saya minta izin ya untuk menyampaikan. Oke, salam kenal. Mungkin saya percaya yang hadir di sini bukan hanya orang tua, tapi anak-anaknya juga ikut hadir. Mudah-mudahan ini menjadi aset buat Indonesia ke depan, mendidik generasi unggul, cerdas, punya olah rasa, olah pikir, olahraga, sehingga akhirnya ke depan menjadi generasi emas buat Indonesia. Amin. Amin. Oke. Sip. Nah, itulah. Jika siswa di kelas 8 mendapatkan guru yang baik, maka di kelas 11 atau 3 tahun kemudian, siswa tersebut akan berada dalam 10% siswa dengan prestasi terbaik. Survei ASEAN Philanthropy Circle Kompas.com 14 Oktober 2020. Jika siswa dengan kualifikasi yang sama, namun mendapatkan guru yang berkinerja buruk, maka pada kelas 11, dia akan memiliki prestasi jauh di bawah anak yang didampingi oleh guru yang berkinerja baik. Bahkan, ada kesenjangan 53 poin dan berada di bawah rata-rata. Survei dari ASEAN Philanthropy Circle Kompas.com 14 Oktober 2020. Anak yang mendapat guru yang bagus akan berada di ranking 10 anak berprestasi. Sementara anak di kelas 8 yang dapat gurunya tidak baik, dia hanya ada di persentil bawah 50%, bahkan tidak mencapai anak dengan grade yang average atau rata-rata. Survei dari ASEAN Philanthropy Circle Kompas.com 14 Oktober 2020. Kesimpulannya apa Bapak dan Ibu pendidik tangguh sekalian? Kesimpulannya adalah bahwa peran guru
peran pendidik itu sangat penting untuk meningkatkan prestasi siswa, baik dari sisi akademisi maupun dari sisi emosional spiritual. Ini yang dikatakan, saya kutip dari M. Ari Widowati, Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation. Disampaikan lagi dari ASEAN Philanthropic Circle mengatakan bahwasanya ada 4 area untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan kualitas guru. Yang kedua, peningkatan kualitas pemimpin di sekolah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kepala sekolah. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Karena ini menjadi embrionya nanti. Ketika dasarnya sudah baik, maka benihnya sudah baik yang ditanam, maka dia akan mengeluarkan akar yang kuat. Dia akan menghasilkan batang, daun yang rimbun, bahkan buah-buahan yang hasilnya bisa kita petik dan rasakan bersama. Dan yang keempat, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, yaitu mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global. Saya Hendriansah, motivator aksi nyata, semangat pagi. Pagi. Wah. Pagi. Pagi. Oke, saya belum mendengar semangatnya nih ya. Nanti host akan buka tutup ya. Kalau saya bilang semangat pagi, maka yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu teman-teman sekalian adalah angkat tangan kanannya. Coba saya mau lihat angkat tangan kanannya digenggam. Wah, angkat tangan kirinya. Nah, terus ke atas seperti ini ya. Nah, kalau saya bilang semangat pagi, pagi. Oke, saya mau lihat semangat para pendidik yang tangguh. Semangat pagi. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Kayaknya tepuk tangannya tidak terdengar, kelihatannya kurang keras. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah, yang paling meriah. Wah, sarapan kayaknya Pak. Luar biasa. Sarapan, alhamdulillah. Ternyata saya dengar kalau dari suara tepuk tangan itu ada sekitar 900 bahkan 1000-an orang nih ada di Zoom ini. Amin. Mudah-mudahan Zoom ini menjadi sarana ya, menjadi sarana kita bersilaturahim, saling berkenalan satu sama lain. Dan yang paling penting ya, salam kenal Bu Kasudin ya, Bu Zubaida. Yang paling penting adalah ini yang yang digarisbawahi, yang di headline, ini menjadi sarana pembelajaran buat kita semua. Karena yang namanya belajar itu ya, kalau kita di Muslim ada sebuah hadisnya tuh, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang namanya menuntut ilmu itu dari buayan sampai dengan liang kubur. Liang kubur, betul. Ya mudah-mudahan sih kalau dari ini profilnya nih kelihatannya sudah mulai mendekati nih. Nah, bercanda ya, bercanda. Yang hayat. Ya. Oh ternyata nggak gitu juga. Yang namanya kematian itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Jadi nggak tua, nggak muda. Kalau emang urutannya dicabut. Karenanya kita mudah-mudahan yang di sini selalu aware dengan itu. Dan ini menjadi ladang pahala, ladang amal untuk kita mempersiapkan bertemu dengan Sang Maha Pencipta kelak. Oke, baik. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Wih, sangatnya luar biasa ya. Oke. Saya ngelihat ini dari berbagai macam, tapi rata-rata di sini adalah pendidik ya, guru yang dari SDI dan juga ada beberapa orang tua yang masuk ya. Terima kasih dan mudah-mudahan kita semua di sini bisa standby dari awal sampai dengan akhir. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Bentar.
Saya mulai dengan ini, Bapak Ibu, orang tua. Banyak orang yang mau jadi pendidik. Namun sayangnya di antara mereka, sedikit di antara mereka yang siap untuk menggerakkan hati, pikiran, tenaganya untuk mendidik. Ya, saya ulang ya, saya buka nih pertemuan kita. Banyak orang yang mau jadi pendidik, namun sedikit orang di antara mereka yang siap menggerakkan hatinya, pikirannya, dan tenaganya untuk mendidik. Karenanya banyak orang yang beranggapan bahwa pendidik itu hanya sebatas tentang profesi semata. Seringkali pendidik menjalankan profesinya sebatas kewajiban di atas secari kertas dan dibubuhi sebuah tanda tangan. Bahwasanya iya, kamu, Anda, kita telah menjadi pendidik. Banyak orang yang beranggapan bahwa pendidik itu tentang besarnya gaji bulanan yang mereka dapatkan dan fasilitas yang mereka terima. Apalagi buat pendidik yang berada di DKI Jakarta nih. Dengar-dengar, wah saya dengar-dengar, walau alam betul atau tidak, itu menjadi karir yang begitu menjanjikan, ya, begitu sangat menjanjikan. Apalagi kalau istilahnya ada istilahnya TKD, wah TKD pendidik di DKI itu, wah luar biasa loh. Makanya banyak orang yang beranggapan bahwasanya pendidik sebatas mendapat gaji yang besar, yang layak, dan juga mendapatkan fasilitas. Sehingga apa? Mereka datang, berangkat ke rumah, menuju kepada tempat pendidikannya, atau orang tua di rumah, mereka datang hanya menjalankan rutinitas kerja di jam yang disepakati. Terkadang kalau di luar jam ada keluhan-keluhan. Banyak orang yang beranggapan bahwasanya pendidik adalah tugas seorang guru semata. Titik. Pendidik tugas seorang guru, titik. Dan seringkali orang tua
Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Yeay, berikan tepuk tangan. Oke, gimana? Sudah lebih fresh? Oke, ya, oke, kita lanjutkan ya. Saya mau dengar dulu semangatnya. Semangat pagi. Semangat. 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 Oke. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, lanjut. Nah, oke. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu para pendidik yang di sekolah maupun di rumah, saya mau ngajak kita untuk berimajinasi nih, ya. Imajinasinya sederhana. Letakkan 3 panci berisi air. Di atasnya ada perapian. Kebayang ya? Nah, sudah ada gambarnya ya. Letakkan 3 panci berisi air di atas perapian. Apa yang akan terjadi kepada air tersebut? Mendidih pastinya ya. Kemudian masukkan di panci pertama itu ya sebuah wortel, di panci kedua sebuah telur, dan di panci ketiga sebuah bubuk kopi. Kemudian panaskan selama 15 menit. Panaskan selama 15 menit. Kira-kira apa yang akan terjadi kemudian? Mateng, ya pasti mateng. Ya, mateng. Bagus banget jawabannya. Pasti mateng ya. Ternyata yang terjadi kemudian adalah seperti mendidih. Oh iya, mendidih. Airnya mendidih, apalagi? Menyusut airnya. Oh, airnya menyusut. Ya. Oke, airnya menyusut. Terus apa lagi yang terjadi? Lembek. Oh iya, apanya lembek? Wortel. Wortelnya lembek. Yang kedua. Wortelnya lembek. Telurnya matang. Iya, telurnya matang. Telurnya matang. Kopinya larut. Kopinya larut jadi empuk. Berikan tepuk tangan dulu ya. Kopinya siap diminum. Siap diminum. Telurnya matang. Kelihatan nih, banyak peserta yang nggak sarapan tadi. Oke. Kalau sudah berbicara di mute lagi ya. Ya. Ini yang akan terjadi kemudian. Ya, betul banget. Wortel yang awalnya keras, setelah dididihkan selama 15 menit, yang terjadi adalah wortel itu menjadi lunak. Menjadi lembek. Telur memiliki isi yang lunak menjadi mengeras. Ya. Dan bubuk kopi menghilang dan berubah warna air di dalam warna, mengeluarkan aroma khas bercampur. Kita hirup. Siap diseduh. Oh, siap diseduh. Oke, sebentar. Sekarang Bapak Ibu, teman-teman sekalian, coba kita berbicara tentang kehidupan kita saat ini ya. Hidup tidak selamanya mudah, betul? Hidup betul. Tidak selamanya nyaman. Betul. Atau bahkan terkadang atau seringkali ujian hidup membuat kita tekan. Begitu sangat-sangat tertekan. Dan itulah yang kita rasakan saat ini, kan? 19 bulan ini benar-benar merupakan ujian yang begitu sangat menekan kita lahir dan batin. Tertekan karena apa? Karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita terjadi. Kalau hidup sesuai dengan keinginan kita selesai. Yang ada adalah senyuman, ketawa ketiwi, happy. Namun ternyata hidup mengajari kita bahwasanya tidak selamanya, tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Bahkan apa? Lingkungan seringkali tidak memperlakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul? Betul. Lalu saya ingin bertanya, apa yang akan terjadi pada diri kita sebagai seorang pendidik ketika menghadapi situasi tersebut di atas? Bersabar. Bagus jawabannya, bersabar. Kalau kita ambil positifnya, secara positifnya, kita akan memperbaiki diri, menambah ilmu,
Contoh menggunakan IT dan sebagainya, mau tidak mau kita harus menerima dan berusaha untuk mengatasi. Bagus. Terima kasih. Yang sudah bersuara kita berikan tepuk tangan. Nah, itu bentuk apresiasi kita. Kalau kita ambil positifnya, kalau kita ambil negatifnya, masa bodoh. Masa bodoh. Ada lagi? Putus asa. Putus asa. Ada lagi? Stres. Oh, stres. Yes. Depresi. Oh, pertanyaan saya terima kasih ya. Pertanyaan saya adalah Menyalahkan. ya, menyalahkan. Tidak Pertanyaan saya menerima. buat kita semua selama ini, kita lebih banyak mengambil positif atau negatifnya? Positif dong. Kalau saya secara pribadi Alhamdulillah. positif, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak sekali tantangan yang harus banyak sekali kita terima dan berusaha untuk menimba ilmu, memperbaiki diri. Itu positif yang saya ambil selama ini. Oke, sip. Tepuk tangan. Para pendidik. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Oke, silakan. Nah. Sekarang, Bapak Ibu, para pendidik tangguh, kembali mari kita lihat 3 panci tersebut. Dan kita ibaratkan api dan air yang mendidih itu adalah ujian dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, bayangkan. Ayo bayangkan, ayo. Ayo angkat tangan kanannya, pegang jidatnya, kepalanya. Oke, pegang seperti ini ya. Oke, terus dalam hitungan ketiga ikuti gerakannya. Hitungan ketiga dibuka ya. 1, 2, 3. Nah, ya. Ya. Oke, bayangkan ya. Sudah terbayang? Ya, bayangkan nih ya. Kita bisa menjadi seperti wortel. Masuk dalam keadaan kuat. Betul? Wortel kalau sebelum direbus itu, yang pernah makan wortel, digigit itu garing. Keras. Namun ketika mendapatkan ujian dalam kehidupan, keluar dalam keadaan lemah. Itu adalah wortel. Kita menjadi pribadi yang tidak berdaya. Hilang motivasi. Gampang menyerah. Mudah putus asa. Betul? Ya. Wortel ya, itu wortel. Itu wortel ya. Karakter pendidik tangguh bukan seperti wortel. Betul. Betul apa betul? Betul banget. Ya, karakter pendidik tangguh bukan seperti wortel. Setuju. Atau kita bisa menjadi seperti telur, teman-teman. Memulai dengan kelembutan hati, namun ketika mendapatkan ujian kehidupan, seperti sekarang ini, Di kerudungan nggak ada, berakhir nggak ada. menjadi sangat keras dan tidak berperasaan. Tidak. Ya, wortel yang tadinya lembut, cairan itu sebelum dipanaskan, itu menjadi mengeras ketika mendapat ujian hidup. Telur. Oh iya. Telur. Beda ya telur sama telur ya. Beda pokoknya. Oke. Yang Telur benar, deh. yang betul telur. Iya, ya udah dah, Bu. Beda aja tulisannya. Ya udah saya pakai kata telur dan telur ini kan bukan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf. Sama bulatnya. Ya. Telur itu apa ketika kita jadi pribadi yang benci kepada diri sendiri. Ya. Nggak suka dengan semua orang. Tadi awalnya lembut. Open mind, terbuka, ramah. Ketika dapat ujian hidup, terhempas dia. Fondasinya kuat. Benci pada diri sendiri. Ini gara-gara saya nih. Saya adalah anak yang nggak tahu diuntung. Saya anak yang menyusahkan orang tua. Segala macam. Orang tua saya menderita karena saya. Benci akhirnya pada diri sendiri. Menyalahkan diri. Nggak suka semua orang. Semua orang nggak peduli dengan saya. Semua orang nggak khawatir dengan saya. Berubah menjadi kejam dan keras. Tidak ada lagi kehangatan dan kasih sayang. Padahal awalnya telur itu penuh dengan kehangatan, lembut. Karakter pendidik tangguh bukan seperti telur. Ya, mau seperti kopi. Belum dong, belum sampai sana. Kayaknya motivasi ini udah sering saya dengar nih, Pak. Iya, ini awalan, tenang saja ini awalan. Nah, yang tadi motivasi, yes, ini adalah mengingatkan saya ketika saya waktu itu sering turun di sekolah-sekolah.
sekitar 5 sampai 10 tahun yang lalu. Saya buat versi animasinya ya. Nah. Atau kita bisa jadi seperti kopi. Yang sudah mendengarkan, ya, diingatkan kembali. Ya, karena memang hidup seperti itu. Ya, thank you. Ya. Yang sudah tahu diingatkan kembali. Oh iya. Ya. Yang belum tahu, silakan yang sudah tahu jelasin sekarang. Saya aja jelasin ya. Bapak aja. Iya. Kita bisa menjadi seperti bubuk kopi. Airnya tidak merubah kopi, tapi bubuk kopi yang merubah air. Ya. Artinya apa? Kita bisa belajar dengan hal-hal yang baru. Ya, dengan ada ujian ini, pandemi ini kita belajar hal-hal yang baru, bukan? Kita mendapat pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan baru. Padahal saya percaya kalau nggak ada pandemi, boro-boro ini kita ngerti yang namanya Zoom. Betul. Bahkan sampai dengan sekarang yang masih bertahan kesulitan untuk masang virtual background aja sulit. Untuk share screen aja sulit. Bener banget. Apalagi untuk ngirim nge-link Zoom. Dan itu kita belajar loh. Berarti pandemi membuat kita mendapat pengetahuan, keterampilan, kemampuan baru. Nggak selamanya negatif, bukan? Ya. Kita berkembang dari pengalaman hidup, itu bubuk kopi. Membuat diri kita dan lingkungan di sekitar kita menjadi lebih baik. Karakter pendidik tangguh adalah seperti bubuk kopi. Pertanyaannya adalah, nah, tetap meskipun saya percaya jawabannya sudah tahu, tapi saya akan tanyakan ini ya karena teman-teman yang memilih mau jadi seperti pendidik seperti apa kita sekarang. Kopi. Oh ya, tulis di chat ya, di kolom chat tulis, silakan di kolom chat tulis. Nah, di kolom chat tulis. Nah, di kolom chat tulis. Sudah ya, silakan tulis. Nah, oke, saya share screen lagi. Sudah. Saya mau lihat nih ya. Sudah berapa banyak tuh yang di kolom chat. Bahkan saya yakin nggak ada yang bertanya kan, Pak, Mas, gimana ya? Kolom chat itu yang mana ya? Dan kemarin-kemarin kita seperti itu loh, termasuk saya. Ya, kita berlatih. Sip, terima kasih, kopi. Yes. Ingat jawaban teman-teman, jawaban Bapak Ibu, guru para pendidik akan menentukan apa yang Bapak Ibu pikirkan, rasakan, lakukan, dan hasilkan nanti. Nah, itu nanti kita bahas ya, kita bahas.